kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Desa Wombo belum pulih pasca diterjang banjir bandang. Sebuah longboat mengalami mati mesin di perairan Banggai Laut. Rekonstruksi pembunuhan terhadap ayah kandung digelar aparat Polres Morowali Utara. Rekonstruksi pembunuhan terhadap AL, warga Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara oleh anak kandungnya, digelar Rabu siang. Rekonstruksi menghadirkan 2 terduga pelaku pembunuhan, yakni EV dan Eka. Rekonstruksi berlangsung di 2 lokasi, yakni Desa Tomata, Kecamatan Mori Atas, dan Desa Lembotonara, Kecamatan Mori Utara. Proses rekonstruksi menarik perhatian puluhan warga setempat dan pengendara yang melintas. Pihak kejaksaan dan kuasa hukum tersangka turut menyaksikan jalannya rekonstruksi. Kedua tersangka memperagakan 42 adegan dalam kasus pembunuhan tersebut. Puluhan personil Polres Morowali Utara dikerahkan mengamankan jalannya rekonstruksi. Mendapat pengamanan ekstra ketat dari aparat kepolisian. Dengan baik menjaga ketertiban sehingga semua berjalan. Artinya semua adegan-adegan berkait dengan urutan terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut dapat diperagakan dengan baik dan ada persesuaian antara keterangan tersangka dan saksi-saksi yang ada. Jadi sama-sama memperagakan situasi pada saat terjadinya tindak pidana. Dan tadi juga kami juga rekonstruksi tadi dihadiri oleh Ibu Kasih Idum dari Kejaksaan Negeri Morowali Utara. Nah, ini juga bertujuan untuk meyakinkan tentang penerapan pasal-pasal yang sudah kami sangkakan kepada tersangka. Kasus pembunuhan terhadap AL oleh kedua anak kandungnya berinisial EV dan Eka terjadi 1 April 2025. Kedua pelaku tega menghabisi ayah kandungnya dengan menggunakan parang yang dipinjam dari sebuah warung. Motif pembunuhan itu diduga karena pelaku kesal terhadap ayahnya yang sering menganiaya ibu dan saudara perempuannya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Ratusan umat Kristiani di Kabupaten Donggala menggelar ibadah Padang di Pantai Tanjung Karang, Kamis pagi. Berbeda dengan ibadah pada umumnya, ibadah ini dilakukan di alam terbuka. Ibadah yang berlangsung sejak pukul 8 pagi ini bertepatan dengan perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Ibadah ini bertujuan untuk mempererat hubungan umat dengan Tuhan, sekaligus menikmati keindahan alam, serta merasakan pengalaman ibadah yang berbeda. Hubungan hari ini adalah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sehingga kami sepakat dengan jemaat dari Gereja Balak Keselamatan Porombu, Divisi Manggala, untuk mengadakan piknik rohani. Piknik rohani maksudnya untuk menikmati alam yang Tuhan ciptakan. Sehingga kami ke tempat ini, pilihan kami ke tempat ini oleh karena tempat ini merupakan tempat yang sudah terkenal dari dulu bahwa Tanjung Karang ini adalah tempat wisata yang ada di Donggala. Ini menurut kami tempat wisata yang indah dan juga setiap tahunnya ini dia ramai. Seusai prosesi ibadah, ratusan umat Kristiani ini juga mengikuti berbagai kegiatan menarik yang menjadi rangkaian perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Selain beragam permainan seperti lomba meniup balon dan dansa yang diikuti anak-anak dan remaja.
Sangat antusias karena ada jemaat Tuhan yang sedang melakukan aktivitas ibadah, ada yang sedang melakukan refreshing di tempat ini. Jemaat Tuhan dalam menyambut kenaikan Tuhan Yesus sangat antusias. Sebagian jemaah lainnya memilih menikmati pantai Tanjung Karang dengan berenang dan naik perahu motor. Selain beribadah, mereka memanfaatkan kesempatan itu berwisata di hari libur. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Sejumlah warga Desa Lele, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, melakukan aksi blokade jalan Minggu pagi. Aksi tersebut sebagai bentuk protes terhadap pihak perusahaan PT Wanxiang Nikel Indonesia atau WNI yang belum membayarkan ganti rugi kepada pemilik lahan. Dua pria yang diduga pelaku premanisme di Bahodopi akhirnya ditangkap aparat Polres Morowali Sabtu pagi. Kedua pria tersebut kini ditahan di Mapolres setelah sebelumnya sempat bikin gaduh warga Desa Baho Makmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Remaja diduga diserang pria tak dikenal saat berwisata di kawasan Bukit Uwentumbu, Kelurahan Kawatuna, Kota Palu, Sabtu lalu. Satu di antaranya perempuan yang ketinggalan dan sempat disandra pelaku meski akhirnya selamat. Markas Komando Distrik Militer 1307 Poso yang berlokasi di Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso, Kota Utara, Kabupaten Poso, terbakar Senin malam. Dugaan sementara kebakaran hebat tersebut diakibatkan korsleting. Operasi Pasar Murah kembali digelar di Kota Palu Selasa pagi. Pasar murah ini digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu menjelang Hari Raya Idul Adha. Kegiatan berlangsung di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu dengan menyediakan bahan pokok bersubsidi bagi masyarakat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.